Shalom, warga kerajaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya, Cesario Kolondam, pada kesempatan ini boleh berbagi firman Tuhan bagi setiap kita. Dan pada kesempatan ini, saya ingin membagikan satu topik yang saya percaya erat dengan kehidupan setiap kita. Kita akan membahas mengenai politik. Bapak Ibu, saya percaya kenapa saya katakan bahwa politik itu erat dalam kehidupan kita, karena suka nggak suka, mau tidak mau, kita terlahir di dunia ini sudah menjadi bagian dari warga negara suatu bangsa. Itu adalah bagian dari kita berpolitik. Maka dari itu sangatlah tepat Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang menjadi kepunyaan kaisar berikan kepada kaisar. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus mau menanamkan kesadaran bagi kita sebagai manusia politik. Kita harus taat terhadap hukum peraturan yang terjadi pada suatu bangsa. Dan ketika kita menjalankan tugas kewarganegaraan kita dengan baik, sesungguhnya kita sudah melakukan politik dengan baik. Dan saya percaya gini, bahwa tidak ada politik yang kotor. Yang ada adalah orangnya yang kotor. Begitupun juga tidak ada politik yang jahat. Yang adalah orangnya yang jahat. Maka kesempatan ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai manusia politik. Apalagi jikalau mungkin suatu hari Tuhan percayakan engkau memerintah negeri ini, memerintahlah dengan rasa takut akan Tuhan yang didasari oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Iya, kerajaan Allah. Hari ini yang akan saya bagikan bagi setiap kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika saya menyebut kerajaan Allah, ini bukan sekedar kita bicara mengenai tempat. Begitupun ketika saya menyebut kerajaan Allah, ini pun juga bukan bicara masa depan. Maksudnya gimana? Maksudnya kerajaan Allah bukan soal di surga nanti, suatu hari Tuhan panggil kita, kita datang ke surga, di situ baru kerajaan Allah itu ada. No, tidak Bapak Ibu. Saya sangat meyakini, saya sangat mempercayai ketika saudara dan saya menyadari betul bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan otoritas Allah aktif dan nyata atas kita sebagai ciptaannya, disitulah kerajaan Allah itu nyata. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, Yesus itu tidak pernah datang untuk mendirikan satu agama baru. Tetapi Yesus ada di bumi ini, ada di tengah manusia saat itu adalah bicara untuk apa? Bicaranya adalah Yesus mau menegakkan kerajaan Allah. Sehingga pesan Yesus saya percaya bukan ayo masuk, come on, masuk agama Kristen. Bukan Bapak Ibu. Tetapi masuklah ke dalam pemerintahan Allah. Dan biarlah hidup kita, hidup setiap kita itu dipimpin, diperintah langsung oleh Tuhan. Disitulah baru kita bicara mengenai kerajaan Allah Bapak Ibu. Sehingga melalui apa yang Yesus sampaikan dalam doanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya ini bukan sekedar sebuah liturgi. Akan tetapi ini adalah sebuah visi Allah yang besar bagi setiap kita. Saya ulangi, bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah sebuah visi Allah bagi bumi ini. Allah merindukan agar pemerintahannya itu tidak hanya terjadi di surga, tetapi nyata melalui saudara dan saya sebagai umatnya di dunia ini. Maka ketika kita bicara mengenai pemerintahan Allah, di situ di mana adalah kehendak Tuhan nyata dan ditaati dalam kehidupan kita. Disitulah ketika Ia memerintah secara langsung, itu adalah kerajaan Allah yang ditegakkan bagi setiap kita. Tapi persoalannya, di dunia ini akhirnya kita menemui hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kerajaan Allah tersebut. Sehingga disitulah yang saya katakan tadi, terjadi kekotoran pada sebuah politik. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan bagi setiap kita, setidaknya saya mencatat ada tiga hal permasalahan di dunia ini yang membuat kita jauh dari prinsip kerajaan Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu penolakan terhadap pemerintahan Allah itu sendiri. Jadi sadar tidak sadar ada manusia-manusia ternyata yang memberontak, yang gak mau dipimpin langsung oleh Allah. Dan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 mencatatnya, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku, kata Tuhan, yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja
atas mereka. Ini permasalahan utama Bapak Ibu ketika bangsa Israel nggak mau lagi Tuhan sebagai raja mereka. Dan sadar tidak sadar kita bisa terjebak dengan hal seperti itu. Kita nggak mau lagi Tuhan yang memerintah langsung kehidupan kita. Ketika kita menolak Allah berdaulat atas hidup kita, ketika kita tidak mau diperintah langsung oleh Allah, nggak mau langsung dipimpin, kita lebih nyaman dengan sistem yang ada di dunia ini. Kita lebih suka model kepemimpinan manusia yang bentuknya kelihatan. Disitulah letak permasalahannya Bapak Ibu Saudara. Di situ letak permasalahannya. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu baru bisa hadir ketika ketika Tuhan diakui sebagai rajanya. Namun ketika manusia lebih mempercayai ideologinya, kekuasaan dan lain sebagainya, disitulah nilai kerajaan Allah itu hilang. Mengerikan ya. Sehingga kadang orang membuat Tuhan itu hanya sebatas simbol agama Bapak Ibu Saudara. Tetapi nggak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pemimpin atas hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu. Yang saya catat yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Saya percaya bahwa pemerintahan yang ada, termasuk pemerintahan yang ada di Indonesia ini, boleh ada terjadi semua atas kehendak Tuhan. Maka dari itu, ketika engkau dipercayakan kekuasaan oleh Allah, jangan sampai disalahgunakan. Karena ada masalah-masalah ya. Penyalahgunaan kekuasaan itu kenapa? Karena kita tidak memahami cara atau aturan main kerajaan Allah di dalam kita memimpin. Karena Tuhan Yesus mengingatkan bagi saudara dan saya, Markus 10 ayat 43 sampai 45, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu Saudara, prinsip kerajaan Allah mengajarkan ketika engkau ingin menjadi besar, ketika engkau ingin menjadi pemimpin, hendaklah kita punya hati yang melayani. Saya percaya sehingga bahwa pemerintahan Allah itu baru bisa ditegakkan itu oleh orang-orang yang punya hati melayani. Bapak Ibu, yang ketiga di sini saya tulis di sini adalah ketika hilangnya kebenaran dan integritas moral. Parah ini Bapak Ibu Saudara. Hosea 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan tidak adanya kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri itu. Ini kejadian yang terjadi di Israel saat itu. Nah, disinilah ketika suatu bangsa mengabaikan kebenaran moral, semua sistemnya, hukum, politik, ekonomi pasti menjadi busuk dari dalam. Maka dari itu Bapak Ibu, kerajaan Allah itu berdiri di atas kebenaran. Bukan hasil kompromi, kong kali kong atau apapun juga. Sekali lagi, ini harga mati Bapak Ibu. Kerajaan Allah harus berdiri di atas dasar kebenaran. Ketika kejujuran menjadi langka, rakyat akan kehilangan teladan dan hukum bisa dibeli. Maka nilai kerajaan Allah pun juga pada akhirnya ditinggalkan. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, satu hal ingin saya bagikan bagi setiap kita, firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat ke-15 mengatakan, keadilan dan kebenaran adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di hadapanmu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan saya. Saya percaya begini, bahwa tahta Allah itu terdiri atas dua tiang Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah kebenaran dan salah satunya lagi adalah keadilan. Tanpa kebenaran, saya terlalu yakin bahwa di situ tidak akan ada kerajaan Allah bisa berdiri. Dan tanpa keadilan, kerajaan Allah pun juga tidak akan menjadi nyata. Jadi ketika engkau ingin menghadirkan kerajaan Allah, jelas dasarnya dua, kebenaran dan keadilan. Karena tidak akan ada pemerintahan Allah yang bisa berdiri tanpa adanya kebenaran dan keadilan. Demikian yang saya bagikan, biar firman Tuhan ini boleh sungguh menjadi berkat, mengingatkan bagi setiap kita, berpolitiklah dengan prinsip-prinsip nilai kerajaan Allah yang didasarkan oleh kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati.